Kebayang nggak? Ada Android TV Box dengan RAM 8 GB dan ROM 128 GB, tapi harga 200 ribuan? Tam-tam bos gak kebayang sih, tapi kenyataannya memang ada boys. Banyak yang nyaranin buat nge-review atau cobain Android Box di luar Nurul ini. Awalnya gak tertarik, tapi pas lihat banyak yang minat, bahkan banyak juga yang beli, akhirnya gatel buat cobain. Kalau kalian cari di marketplace, banyak banget merek Android Box yang nawarin spek mewah dengan harga murah. Terutama di toko oren. Sering banget ketemu Android Box RAM 8 GB dengan ROM 128 GB atau RAM 16 GB dan ROM 256 GB. Speknya sampai ngalahin smartphone kelas flagship. Tapi yang bikin cengar-cengir itu harganya. Cuma 200 ribuan. Siapa coba yang gak tertarik? Akhirnya kita coba beli salah satu buat bahan review. Dan pilihan kita jatuh pada merek H20. Kebanyakan yang speknya di luar Nurul pasti mereknya aneh-aneh atau gak jelas. Bisa ketebak sih ini barang impor dari mana? Ya, kalian pasti udah paham. Setelah nunggu beberapa hari, akhirnya barangnya sampai juga. Dan video kali ini kita akan tes khusus untuk RAM dan ROM-nya aja. Ini beneran atau cuma gimmick? Dan kenapa harganya bisa murah banget? Oke, gak perlu lama-lama, ini dia review lengkapnya. Pertama, kita coba cek dulu apakah benar RAM 8 GB dan ROM 128 GB. Seperti biasa, kita cek dulu lewat informasi sistemnya. Tinggal masuk menu setting, lalu cek info sistem. Pada menu storage, terbaca penyimpanan internalnya 128 GB, sesuai dengan spesifikasi produknya. Dari space 128 GB, free space ada 113 GB. Sisanya sudah terpakai oleh sistem dan aplikasi. Lalu kita cek RAM di menu More Setting. Terus cek bagian memori dan terbaca memori 8 GB. Terpakai 1 GB dan masih free sekitar 7 GB. Masih sesuai dengan info spesifikasi produknya. Cuman kita jangan mudah percaya dengan info pada menu sistem. Sebab Android Box yang mereknya gak jelas seringkali merubah informasi pada menu sistem agar sesuai info produknya. Padahal spesifikasi sebenarnya lebih rendah. Jadi kita butuh sudut pandang kedua untuk cek spesifikasi aslinya. Bisa pakai bantuan aplikasi device info seperti AIDA 64 atau CPU-Z. Pertama, kita cek pakai aplikasi AIDA 64 dulu. Cukup mengagetkan, sebab pada info sistem terbaca RAM 8 GB dan penyimpanan internal 115 GB. Ekspektasi kita RAM bakal terbaca 2 GB atau 1 GB, tapi beneran terbaca 8 GB. Penyimpanan internal juga sesuai dengan info produk, yaitu 128 GB dengan free space 113 GB. Kaget sih lihatnya, sebab masih nggak percaya kalau beneran 8 GB. Kalau dilihat spesifikasi CPU-nya pakai Rockchip RK3229, di mana CPU model ini maksimal RAM 2 GB saja. Oke, kita coba tes pakai aplikasi lainnya. Sekarang kita tes pakai aplikasi CPU-Z, dan ternyata punya hasil yang sama. Terbaca RAM 8 GB dan internal storage 113 GB. Kita masih tidak yakin jika benar-benar RAM 8 GB dan ROM 128 GB. Memang, bisa saja AIDA 64 dan CPU-Z salah membaca spesifikasi karena basicnya perangkat ini sudah di-root. Jadi, info mengenai spesifikasi bisa diubah secara manual. Mau nggak mau, harus ngetes langsung performa dari H20 ini. Performa yang mau kita tes kali ini fokus pada memori saja, yaitu
RAM, dan ROM. Jadi, untuk performa lainnya seperti resolusi, Wi-Fi, Bluetooth, dan yang lain-lain tidak kami ulas. Pertama, kita tes dulu performa RAM. Secara basic, RAM adalah memori yang fungsinya untuk menjalankan aplikasi. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan dalam satu waktu, alias multitasking. Untuk menguji RAM, kita pakai cara yang simpel aja, supaya kalian bisa ngikutin juga. Caranya, dengan membuka banyak aplikasi dalam satu waktu. Dan kita lihat, apakah aplikasi dapat termuat dengan cepat atau masih nge-lag. Pertama, sebelum tes ke aplikasi, kita tes seberapa cepat proses booting atau startup. Dalam posisi mati, terus menyala butuh waktu 2 menitan untuk masuk ke menu beranda. Bisa dibilang waktu yang sangat lambat untuk ukuran RAM 8GB. Kalau RAM 1-2 GB masih wajar sih. RAM 8GB harusnya proses booting bisa lebih cepat. Ditambah posisi perangkat belum diinstal banyak aplikasi. Harusnya bisa di bawah 1 menit atau sekitar 30-40 detik. Lanjut kita tes buat buka banyak aplikasi. Total ada 28 aplikasi yang sudah kita install. Langsung saja kita buka satu persatu. Nah, pas mulai buka game Red Ball, terjadi nge-lag beberapa kali. Padahal, ini bukan game yang sangat berat. Game yang ringan-ringan saja tapi terjadi nge-lag. Dan belum semua aplikasi dibuka. Sekarang kita ganti khusus buka aplikasi game saja. Soalnya aplikasi lain seperti video streaming termasuk aplikasi ringan dan tidak memakan banyak RAM. Hasilnya pas kita coba buka game yang terakhir, game Street Outlaw, hasilnya malah ngeblank. Game tidak berhasil termuat dengan benar. Ini masih tes game ringan saja. Tapi performa seperti bukan RAM 8GB. Coba kita tes kalau buka game berat. Di sini sudah kita install game Asphalt 8 yang secara ukuran cukup besar, 2,48GB. Waktu buka gamenya, proses loading cukup lama dan berakhir ngeblank atau layar hitam dan gak merespon sama sekali. Padahal game ini sudah didesain support untuk Android Box dan RAM 8GB harusnya mampu buat menjalankan aplikasinya. Bisa disimpulkan kalau RAM 8GB bukanlah RAM sebenarnya. Karena performa tidak menunjukkan RAM 8GB. Kemungkinan RAM perangkat ini 1-2GB. Apalagi melihat spesifikasi dari hardware-nya. Di mana H20 menggunakan chipset Rockchip RK3229. Jika lihat review dari beberapa website resmi, RK3229 paling maksimal mampu menampung RAM 2GB saja. Jadi, RAM 8GB sepenuhnya hanya gimmick saja. Oke boys, lanjut kita tes penyimpanan internal atau ROM H20 ini. Caranya simple aja. Di mana ROM ini fungsinya untuk menyimpan file. Berarti, untuk menguji apakah benar kapasitas 128GB, ya kita isi dengan file sejumlah 128GB juga. Lebih tepatnya, saat ini kapasitas yang free ada 114 atau 113GB. Kita sudah siapkan file game yang total ukurannya ada 112GB. Dan kita jadikan satu folder. Secara hitungan matematika, pastinya folder ini masih muat dimasukkan ke penyimpanan internal kapasitas 113GB. Langsung aja kita copy foldernya dan paste ke penyimpanan internal. Proses butuh waktu lama mengingat ukuran yang cukup besar. Tapi tidak masalah, kita tunggu sampai selesai. Nah,
Tiba-tiba proses transfer terhenti dan ada notif gagal mentransfer file karena penyimpanan tidak cukup. Berarti ini penyimpanan internal sudah terisi penuh. Dan beneran penuh sebab saya coba install aplikasi tidak bisa karena penyimpanan penuh. Kok bisa? Dari 113 GB dan baru terisi 4,29 GB sudah dibilang penuh. Anehnya, saat cek kapasitas internal ini masih ada free space 110 GB. Berarti masih bisa diisi file. Tapi nyatanya nggak bisa diisi file sama sekali. Oke fix, ini 128 GB abal-abal. Cuma gimmick aja. Kalau dihitung lagi, berarti sebelumnya free space cuma 4,29 GB. Biasanya, ini kapasitas ROM sebesar 8 GB, di mana separuhnya sudah terpakai untuk sistem. Berarti ROM asli cuma 8 GB, bukan 128 GB. Lagi-lagi, cuma gimmick. Kenapa bisa murah? Sebenarnya sudah terjawab ya. Karena RAM 8 GB dan ROM 128 GB itu cuma gimmick. Aslinya cuma RAM 1 GB dan ROM 8 GB saja. Di mana spesifikasi seperti ini harganya memang 200 ribuan di pasaran. Lalu kalau dilihat spesifikasinya lagi, hardware yang dipakai juga kelas bawah. Pakai chipset Rockchip RK3229 dengan clock speed 1000 MHz merupakan spesifikasi rendah di kelasnya. Apalagi RK3229 termasuk chipset lama yang dirilis tahun 2016. Masih menggunakan Android 7 Nougat, sistem 32 bit, dan GPU versi jadul. Jadi maklum harganya bisa murah. Dengan spesifikasi tersebut, sebenarnya masih mumpuni dipakai untuk streaming, baik buka YouTube, Netflix, atau streaming TV lokal. Tapi jangan berharap bisa multitasking atau bisa buat main game berat. Sebenarnya trik ini sudah sering dipakai oleh merek atau brand abal-abal untuk menarik minat pembeli. Dengan gimmick RAM dan ROM kapasitas besar tapi harga murah, jelas menarik buat pembeli yang masih awam soal Android Box. Kasihan juga yang sudah terlanjur beli. Terlanjur berharap RAM gede bisa multitasking atau main game berat. Ternyata cuma gimmick. Mungkin lain kali Tantan Boys akan bikin tips buat pembeli yang masih awam, agar tidak salah beli atau tergocek gimmick yang seperti ini. Oke boys, semoga info kali ini bermanfaat. Mau tanya atau diskusi lebih lanjut, bisa komen atau langsung kontak sosmed Tantan Boys. See you next video.